Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Mas Gus Muin. Jadi ceritanya kita kemarin dari Puncak Songolikur dan Gus Muin ini punya cerita. Silakan ceritakan dari awal. Dari awal mendaki puncak 29 ya, atau yang disebutnya daerah sini tuh Songolikur. Itu dari pos 1 itu kita kan ada kayak air terjun kecil ya situ. Iya. Itu nanti kita ada 2 jalur, satu lewat Buton, satu lagi lewat jalur yang melingkar, entah apa itu namanya ya kan. Iya. Nah, cerita mistis Om. Iya. Dan kita pilih yang jalur kiri ya, yang Kita jalur kiri ya, yang bisa dilewati sepeda motor oleh penduduk setempat. ya. Di satu ketika kita sedang setelah menunaikan sholat asar sekaligus maghrib ya, di satu pohon. Nah, setelah pohon itu tuh habis sholat itu tuh kan saya posisi paling belakang ya waktu itu kayak. Iya. Sampai nih. Nggih. Tak rasa di situ kayak ada yang mengikuti gitu. Nah, baru sadar kalau memang ada yang mengikuti itu waktu di dalam nanjak kiri itu ada pohon besar. Nah, di situ entah yang lain dengar apa enggak ya, di situ kayak ada kayak gimana sih, kayak orang kalau mendengur loh. Nah, makanya habis itu kan saya langsung pindah depan. Iya. Langsung lari ke depan. Iya. Mungkin karena ketakutan atau apa ya, yang respon manusia kan. Nah, emang padahal saya paling belakang, depan saya Kak Melani, depannya lagi ada cewek ciwi. Nah, makanya habis itu saya langsung ke depan. Itu. Tapi saat itu enggak cerita ya Kak? Enggak cerita. Takutnya malah pada takut semua malah. Soalnya udah menjelang malam kan ceritanya itu kan. Ya memang. Udah gelap, lumayan gelap. Habis maghrib. Nah, ceritanya kan kalau habis maghrib itu aura mistis terkuat yang katanya ya, aura mistis yang dipancarkan itu, aura yang paling kuat itu habis maghrib ya, itu. Terus lagi waktu habis apa itu, sedang yang pertama itu sedang apa ya, yang ada warung-warungnya sebelum ke puncak. Oh iya. Nah, warung-warung sebelum puncak pokoknya belum nanjak terakhir itu ya. Kayak sanggar itu. Ada sanggar. Di samping warung itu kan. Di situ kan saya bertiga, Sultan, Eki sama saya sendiri. Nah, di situ entah yang depan saya Eki sama Sultan tuh nggak ada assalamualaikum. Nah, di situ di depan pintu persis, mungkin entah halusinasi atau apa, kayak ada orang bawa pacul, tapi entah itu orang apa itu loh. Posisinya tadi itu saya dan ciwi-ciwi dan udah duluan, soalnya memang salah satu dari kita kan nggak kuat, jadi kita bagi bagian ya, dibagi dua. Yang saya naik duluan, terus yang bertiga di belakang. Ya, lanjut tadi yang di sanggar itu ya, di kayak sanggar gitu ya, sanggar apa itu namanya, kurang tahu ya. Mungkin kayak ada aula besar terus ada pohon-pohonnya gitu. Pohon besar itu 2. Nah, waktu lewat kayak sanggar itu kayak aula, kalau di sana nyebutnya kayak sanggar gitu. Nah, saya kan paling belakang, yang 2 di depan. Entah itu 2 duluan itu nggak salam atau apa kan. Kalau ceritanya kan kalau kita ke suatu tempat usahakan untuk kulon won atau assalamualaikum gitu ya. Salam. Kita soalnya kan kita tamu gitu. Nah, itu di sebelah kiri saya kan, jadi ini pintu kan saya lewat. Nah, itu kan ambilnya yang kanan, belok kanan kan. Nah pas nih posisi lurus, entah itu dari dalam itu kayak belakang pintu itu ada kayak orang bawa pacul.
kayak sosok petani gitu. Tapi itu wajahnya wajah marah. Tahu gak? Iya. Pernah gak kayak kamu dipelototin sama orang gitu? Nah, seperti wajah itu. Tapi padahal kita selama mendaki itu kan petaninya pada ramah semua kan, istilahnya nggak ada yang aku dan saya di situ kayak coba nanti tanya sama Sultan sama Eki, lihat atau enggak. Sumpah gitu lah kapil. Padahal ini masih sore loh. Ada. Soalnya gunungnya ada di belakang loh, Kak. Soalnya gunungnya ini posisinya di belakang saya. Puncaknya itu ada di belakang saya. Nah, di waktu sore. Tekan dimo. Menjelang isak ya istilahnya. Menjelang isak itu. Nah, di situ entah saya respect kalau. Pokoknya ketika saya berpapasan dengan orang, pasti saya bilang monggo Pak, monggo Bu, entah apa itu. Dan saya bilang itu, monggo Pak. Dan orangnya memang masih melotot di dalam sanggar itu. Entah kok ada yang aneh gitu kan. Ada yang aneh. Udah, monggo Pak. Terus sudah saya salami. Padahal sebelumnya ketika kita jumpa penduduk yang berpapasan, pasti monggo Pak, entah itu orangnya tersenyum, nggih Mas. Kasarnya kan kalau bahasa Indonesia, ya Mas, silakan. Ramah-ramah. Tapi satu itu aja. Setelah itu sudah kayak gak ada lagi sih. Terus di atas Kak mungkin ada, soalnya kebetulan kita di atas itu dapat tempat camping itu di dalam pesarian. Anjir. Apa nih? Oke, pas kita sampai puncak itu perkiraan hampir tengah malam ya Kak, tahu udah lewat tengah malam. Sampai puncak belum sampai puncak jam 10-an kayak. Sekitar jam 10-an. Nah, sebelum puncak itu kan kita ganti role, saya ganti posisi. Dan saya ada itu namanya cewek Ayu sama yang satu Sultan itu bagian kuli kita ya. Nah, makasih Dik Sultan ya, bagian kuli itu kok bagian kuli. Nah, jadi kita kan soalnya ada di rolling satu beban. Orang yang kita yang nggak kuat itu kakinya kram ya teman kita ya, kayak gitu. Nah, terus kita gantilah rolling untuk bebannya, kita dahulukan dulu. Dan sesampainya di puncak bertiga, kita lihat hampir tidak ada tempat untuk mendirikan tenda, full sekali karena itu posisi malam minggu ya. Iya, malam minggu weekend. Kita pun banyak berhenti, banyak didahului pendaki-pendaki lain, termasuk kita itu adalah pendaki yang sangat lambat. Dinikmati aja. Nah, terus kita berusaha nembung, ada 2 alternatif tempat. Tiga. Satu di sebelum pintu masuk, tapi untuk muat 1 tenda. 1 di bekas kayak pembuangan sampah. Satunya lagi di pesarian. Nah, alhasil kita rundingan, kita pilihlah di pesarian itu karena muat 2 tenda dan lebih karena kosong pada tidak berani di situ kan. Pesarian itu, dan kita izin ke warung setempat, katanya diperbolehkan asal tidak mengganggu aktivitas warga. Soalnya pas paginya itu katanya mau ada kayak tradisi itu potong kambing atau apa ya istilahnya. Yang penting saat warga datang itu tenda kita nggak menghalangi jalan saat itu. Kalau yang di pesarian itu, kalau di pesarian itu tengah malam waktu kondisi tenda kan angin keras kan sekali, kencang sekali ya. Nah, tenda yang di luar pesarian tuh nah, itu kan kalau lampu tenda kan di atas tuh. Nah, kenapa saya matikan? Soalnya entah itu saya cuma
ini kok kayak bentuk tangan di atas tenda itu. Oh gitu. Jadi nih, jadi tahu gak kalau tangan terus ada bayangan tenda itu lah. Nah, makanya saya matikan biar gak kelihatan. Oh gitu. Soalnya saya takut, yakin bener. Nah itu saya lihat kanan udah tidur, kiri sudah tidur. Nah, itu posisi jam 1:30 ya. Kalau kita tidur kan jam 1-an toh. Iya. Nah, 1:30-an. Nah, sebelumnya kan sambil sharing-sharing kan itu sama anak-anak. Sama anak-anak. Terus Sekolahan. karena memang kondisinya cuacanya anginnya keras sekali dan dingin, teman-teman langsung pada tidur kan. Dan hanya kamu yang masih siaga 1. Nah, emang saya nggak bisa tidur soalnya apa, dingin. Dan saya nggak bawa peralatan apa-apa. paling minus ya kak ya, paling minus nggak bawa apapun. Naik pakai sandal, pakai cuma waistbag doang. Iya, ini waistbagnya ya, baru saya pakai. Nah, cuma pakai waistbag sama sandal, jaket sudah. Itu jangan ditiru, itu Jangan bahaya ditiru. sekali. Profesional yang Dan sekarang udah lumayan lengkap, ada karirnya, ada jaketnya saya bawa, ada sepatu, udah pakai sepatu. Jadi setelah lampu mati tadi, karena ada tangannya, terus sampean matiin terus tidur ya kak ya? Terus saya tutupi jaket. Oh ya langsung jaket, sarung, pinjem-pinjem. Saya pas bangun kan ada panggilan itu, mau matahari terbit itu, sunrise itu. Nah baru saya buka jaket saya. Itu pengalaman di Puncak Sangoligur ya. Oke.